semuanya, di zaman sekarang ini banyak sekali bentuk-bentuk kemasan atau wadah untuk makanan. Tapi, apakah wadah tersebut aman dan terhindar dari migrasi? Lalu, senyawa apa saja yang dapat bermigrasi? Yuk, kita cari tahu. Bye, ada kakak-kakak itu yuk kita tanya tentang migrasi. Yuk kita tanya. Saya boleh nanya nggak kak? Boleh. Nanti kalau kakak bisa jawab pertanyaan saya, kakak dapat hadiah dari saya. Serius nih? Serius dong. Oke. Ini kak, kakak tahu nggak sih migrasi itu apa? Menurut pengetahuan saya, migrasi itu merupakan perpindahan suatu zat dari kemasan ke dalam produk pangannya. Kalau kakaknya mau namain nggak? Kalau migrasi itu menyebabkan perubahan kualitas produk seperti aroma, rasa, tekstur. Nah, kalau misalkan hal ini terus-menerus terjadi akan merusak, berdampak negatif dan merusak kesehatan tubuh kita, Kak. Oke, kalau gitu. Iya. Sesuai janji saya, kakak dapat hadiah dari saya. Serius. Serius dong. Selamat, kakaknya dapat hadiah. Terima kasih. Bagi dua ya. Thank you. Sama-sama. Nah, karena udah tahu migrasi dan dampaknya, sekarang kami akan menjelaskan senyawa yang bermigrasi atau biasa disebut migran, yaitu BPA, phthalat, dan formaldehid. Yuk, simak pembahasan berikut. BPA adalah salah satu senyawa sintetis yang paling banyak digunakan di dunia. BPA ditemukan di dalam kemasan plastik yang dimana BPA dapat bermigrasi ke dalam makanan atau minuman. BPA disimpan pada botol plastik, peras termal, kaleng makanan, dan juga pada botol ban. BPA dapat bermigrasi karena adanya senyawa kimia dalam bahan kemasan polimer dapat berinteraksi dengan komponen makanan selama pemrosesan atau penyimpanan. BPA memiliki dampak serius pada kesehatan manusia. Salah satunya mempengaruhi organ seperti tiroid, jantung, dan sistem reproduksi. Dampak negatif melibatkan gangguan pada ovarium, gangguan hormon, dan juga kanker. Berikut ini merupakan beberapa solusi untuk mengurangi paparan dari BPA. Yang pertama dengan menggunakan produk berlabel bebas BPA. Hindari penggunaan wadah plastik untuk menyimpan dan memanaskan makanan. Gunakan alternatif lain seperti kaca, porselen, atau baja yang tahan karat untuk makanan dan cairan panas. Yang terakhir dengan menghentikan penggunaan wadah plastik yang sudah tergores. Formaldehid merupakan senyawa organik berupa gas tanpa warna dengan berat molekul rendah dan bersifat mudah menguap dan berbau tajam. Formaldehid biasa ditemukan di pasaran dalam bentuk cairan atau larutan dengan sebutan formalin. Formaldehid biasa digunakan sebagai plasticizer dan adhesif. Formaldehid dapat ditemukan pada peralatan dapur berbahan melamin dan kertas nasi. Formaldehid dapat bermigrasi karena suhu simulan pangan yang tinggi serta penggunaan wadah dalam jangka waktu yang lama. Bahaya migrasi formaldehid bagi kesehatan manusia ini adalah apabila kandungan formaldehid yang tinggi di dalam tubuh kita akan menyebabkan berbagai keluhan. Misalnya, iritasi lambung dan kulit, muntah, diare, serta alergi. Bahkan bisa juga loh menyebabkan kanker. Berikut ini adalah beberapa solusi yang harus dilakukan untuk menghindari penggunaan formaldehid. Yang pertama, memilih produk-produk yang memenuhi standar keamanan dan regulasi yang berlaku. Yang kedua, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang masih belum mengetahui bahayanya formaldehid. Dan yang ketiga, yaitu dengan cara memilih bahan dan produk makanan yang tidak mengandung formaldehid. Phthalat merupakan senyawa yang digunakan sebagai plasticizer pada banyak plastik yang digunakan untuk kemasan dan barang untuk pengolahan, penanganan, dan penyimpanan makanan. Phthalat dapat ditemukan pada botol PVC yang mengandung plasticizer pada kemasan minyak nabati. Phthalat juga dapat ditemukan pada kemasan makanan ringan seperti plastik mika. Phthalat itu sendiri dapat bermigrasi dengan laju dan kadar yang tergantung pada produk makanan dan kondisi kontak. Selanjutnya ada bahaya phthalat. Berapa bahaya potensi migrasi phthalat melibatkan masalah kesehatan, terutama dalam jangka panjang, termasuk gangguan hormonal, gangguan perkembangan reproduksi, dan masalah kesehatan lainnya. Dan untuk mengurangi risiko ini, peraturan dan pedoman keamanan pangan seringkali menetapkan batasan menggunakan phthalat dalam produk konsumen. Penting untuk memilih produk yang memenuhi standar keamanan dan mengurangi paparan phthalat sebisa mungkin.